Deddy Miswar. Seperti yang saya bilang begitu, saya pemain yang ya. Oke, Mbak Sanas, bisa diceritakan nih kehadirannya di sinetron PPT yang ke-16 seperti apa nih? Awalnya bisa masuk ke sini. Saya tahu ini judul ya, para pencari Tuhan, saya tahu judul ini dan saya tahu betapa judul ini dicintai oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian ketika saya dihubungi, tentu saya melakukan banyak sekali pekerjaan yang lain yang sudah ada. Akan tetapi entah kenapa ya memang kalau udah jodoh begitu kali ya gitu. Tapi tetap aja saya melakukan dengan proses pemain lainnya, dimana saya mesti istilahnya tuh gayanya sih screen test, sebetulnya mah diuji gitu ya. Diuji pantas nggak nih menjadi tokoh Ibu Ira ini. Dan yang menguji langsung adalah Pak Haji Deddy Miswar. Jadi saya memainkan beberapa scene di dalam skenario yang sudah jadi dan langsung diuji dengan lawan mainnya adalah Pak Haji Deddy Miswar. Seperti yang saya bilang begitu, saya pemain yang sudah pernah bermain dalam masa hidup saya sebelumnya. Tetapi ketika saya bermain ini, saya mesti belajar lagi. Karena walaupun kita udah pernah main, nggak boleh berhenti belajar kan. Jadi saya mesti membuka diri saya untuk banyak belajar sehingga energinya bisa masuk. Karena apa? Karena banyak scene yang saya ketemu sama pemain muda, saya akan salah kalau misalnya saya nggak turun dan mengajak dia berlari dan ketemu di tengah, begitu kan? Kalau misalnya saya bermain seperti saya, maka saya bermain sendiri, saya nggak ngebantuin gitu. Dan itu membuat saya belajar banyak juga. Suatu kejadian unik adalah ketika saya punya anak namanya King yang diperankan oleh Renaga. Saya bilang begini, King, saya panggil namanya ya, bukan nama aslinya, tapi saya panggil tokohnya. King, kamu tahu nggak? Ibu Ira itu selalu datang 1 jam sebelum callingan time. Kalau memang callingannya jam 9, pasti jam 8 Ibu Ira udah di lokasi. Jadi jangan pernah sekali-sekali kamu datang lebih telat dari saya. Dan itu ternyata melatih kedisiplinan gitu ya. Karena memang saya menginginkan bahwa anak-anak yang hebat ini mereka tuh perannya tuh bisa aktingnya tuh luar biasa banget gitu loh. Nah, mudah-mudahan sesudah mereka main di Para Pencari Tuhan jilid ke-16, mereka jadi aktor, jadi aktris, bukan jadi bintang film. Nah, itu kan mental ya. Nah, inilah sebetulnya PPT jilid 16 bukan sekedar pekerjaan, tetapi sekolah, tapi kami dibayar. Tapi alasan mau main sinetron lagi gimana? Kangen apa gimana kalau? Saya kan sudah bermain web series beberapa kali sebelum ini kan gitu loh. Jadi sebetulnya balik ke dunia peran sudah terjadi beberapa judul sebelumnya. Akan tetapi bermain sinetron religi, sinetron Ramadan ini adalah kali pertama. Saya pun belajar bahwa saya mesti ngelotok untuk menghafal dialog. Karena treatment dari Pak Haji Deddy adalah kami tidak boleh improvisasi. Jadi kata per kata itu mesti diucapkan sama dengan apa yang sudah ditulis di skenario. Karena itu semuanya udah dipikirkan, gak boleh improvisasi. Karena itu juga membantu editing ya. Nah, yang kami mainkan adalah intonasi, ekspresi, dan jeda gitu. Nah, itu kan latihan banget, latihan berbagi kecerdasan tubuh, kemudian kalau misalnya ada scene nangis begitu ya, dia pantang aja. Jadi mulai dari ngembeng, merah matanya sampai jatuhnya mesti air matanya jatuhnya yang mata sebelah kanan takumaha mata sebelah kanan. Nah, itu mesti latihan dan itu buat saya tuh
luar biasa. Jadi emang kami dididik sama beliau tuh Pak Haji Deddy Miswar bukan jadi bintang film, tapi jadi pemain. Nanti kan pasti masih syuting nggak sih? Masih Pas lah. lagi Ramadan nih. Oh, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Mudah-mudahan sih sebelum Ramadan sudah rampung ya. Tetapi kalau memang ternyata belum rampung, mungkin awal 1 minggu Ramadan kami masih mengerjakan. Saat ini skenario sudah turun sampai 23. Dia udah di episode 23. Jadi artinya kan masih ada 7 episode yang masih ada di kantong, yang belum diaplikasikan. Sekarang saja udah bulan 2 kan? Kita kan puasa bulan 4 ya. Jadi aku rasa bulan Iya. Kalau nggak salah April 21 kita puasa pengumumannya. Kalau nggak salah ya, begitu loh. Nah, artinya juga pasti masih ada ya. Pasti masih ada syuting kan? Iya. Oke. Lagi puasa mesti acting. Oke. Channel mungkin bisa karakternya Bu Ira ini dia gimana? Ibu Ira itu janda. Janda nggak dicerai. Janda nggak dicerai, ditinggalkan begitu aja oleh lelaki yang begitu dicintainya dari anaknya King berusia 5 tahun. King sangat membenci ayahnya, dia membenci laki-laki itu. Nah, tapi si Ibu Ira dia mempertahankan perasaan cintanya dan tidak menikah lagi, jadi tukang kue untuk bisa menghidupi anaknya. Ibu Ira dengan saya adalah 2 kutub yang berbeda. Jadi saya selalu diingatkan, itu bukan Syahnas, itu Ira. Jadi Ira gitu ya. Jadi biasanya tuh kami sebelum memulai syuting, kalau yang udah sholat subuh itu diwajibkan untuk meditate, memasukkan tokoh itu kepada kami masing-masing gitu ya. Nah, dengan begitu jadi waktu datang ke lokasi syuting udah jadi gitu perannya. Kan pastinya kalau sebagai aktris ya ada tahapan di mana harus mempelajari emosinya, mempelajari mengenai apalagi tadi seperti Mbak Syahnas bilang Ira dan Syahnas itu beda. Iya, saya tuh selalu membuka diskusi kepada semua yang bermain di scene tersebut. Jadi ketika di scene itu saya mesti bermain dengan Bang Elmanik gitu ya, Haji Soleh yang mencintai Ibu Ira yang berubah, yang dari ngajarin agama jadi jatuh cinta sama saya. Kemudian ada Bang Ronald, Bang Temon yang mencintai Ibu Ira juga. Jadi saya mesti diskusi bersama-sama dengan sutradara bagaimana eskalasi emosi saya gitu. Jangan sampai kedodoran. Karena cara memandang melirik saja kalau salah artinya genit gitu kan. Nah, jadi detail banget, teliti banget gitu loh. Jadi pelajaran emosi itu adalah hasil rembukan dari semuanya, dari sutradara, penulis, Bang Haji, sama pemain gitu. Jadi mesti ngerti nggak nih kenapa begini, ngerti nggak. Jadi pada saat memainkannya tuh emang paham lagi memainkan itu. Kalau sama Renaga gimana? He's good gitu ya. Renaga adalah bintang yang akan menjadi aktor besar. Renaga adalah orang yang mau belajar, dan Renaga adalah pemain yang sangat takut dengan Ibu Ira. Tapi apa sebagai Ira